Moderator? Kiki. Matikan dulu, recordnya, Ri. Kiki. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Next, teman-teman. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah ini dengan judul Hukum Orang. Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Perdata. Dalam makalah ini mengulas tentang orang sebagai subjek hukum dan kekeluargaan dan apa saja yang menyangkut tentang orang itu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyusun makalah ini. Penulis juga berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan dari para pembaca guna untuk meningkatkan dan memperbaiki pembuatan makalah pada tugas yang lain dan waktu mendatang. Next. Oke, terima kasih moderator. Saya akan membaca bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Hukum perdata merupakan hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu dengan yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Dalam sistematika hukum perdata, menurut ilmu pengetahuan hukum dibagi menjadi 4 buku atau bagian. Satu diantaranya adalah berisi tentang hukum perorangan atau person rights. B. Rumusan masalah. Apa yang pengertian dari subjek hukum? 2. Jelaskan beberapa ciri orang yang tidak cakap hukum menurut undang-undang. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian subjek. Hukum perorangan atau badan pribadi memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum. Tentang umur, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Pembahasan. A. Pengertian subjek hukum. Hukum perorangan atau badan pribadi memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum tentang umur, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, tempat tinggal atau domisili dan sebagainya. Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum dalam kehidupan sehari-hari menjadi subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia yang sudah tentu berdasarkan dari sistem hukum Belanda. Ialah individu atau orang dan badan hukum. Dalam dunia hukum, subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak yakni manusia dan badan hukum. 1. Manusia atau naturalistic person. Menurut hukum, tiap-tiap seseorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum. 2. Badan hukum atau rights person. Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status person oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum ini juga dapat menjelaskan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Oke, terima kasih. Lanjut. Baik, silakan langsung dilanjutkan. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan yaitu pengakuan sebagai subjek hukum. Manusia sebagai subjek hukum pembawa hak dan kewajiban terjadi sejak manusia itu lahir dan berakhir setelah ia meninggal dunia. Bahkan pengakuan manusia sebagai subjek hukum dapat dilakukan sejak manusia masih di dalam kandungan ibunya, asal ia dilahirkan hidup. Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami yang seperti saudara Akmal yang bilang tadi. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subjek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya. Namun ada beberapa golongan oleh hukum dipandang sebagai subjek hukum yang tidak cakap hukum. Seperti anak yang masih di bawah umur, belum dewasa atau belum menikah, dan orang yang berada dalam pengampunan seperti orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros. Badan hukum atau right person adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status person oleh hukum sehingga
mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia, seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya, dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum mungkin dapat dibubarkan. Seperti pasal 2 KUH Perdata, anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dan sebagai telah dilahirkan bila mana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya dianggap ia tidak pernah ada. Jadi seorang anak yang masih di dalam kandungan seorang wanita atau ibunya juga sudah dianggap sebagai subjek hukum atau pembawa hak dan kewajiban apabila kepentingan si anak menghendakinya. Seperti dikaitkan dalam pasal 836 KUH Perdata yang berbunyi dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seseorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang. Dan pasal 899 KUH Perdata dengan mengindahkan akan ketentuan dalam pasal 2 kitab undang-undang ini untuk dapat menikmati sesuatu dari surat wasiat, seseorang harus telah ada tatkala yang mewariskan meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang menerima hak yang menikmati sesuatu dari lembaga-lembaga. Sekian, terima kasih. Selanjutnya C, kewenangan berhak dan berbuat. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal. Bahkan jika perlu untuk kepentingannya, dapat dihitung surut hingga mulai orang itu berada di dalam kandungan. Asal saja kemudian ia dilahirkan hidup. Hal ini penting sehubungan dengan mewaris-waris yang terjadi pada suatu waktu di mana orang itu masih berada di dalam kandungan. Hak dan kewajiban perdata tidak bergantung kepada agama, golongan, kelamin, umur, warga negara ataupun orang asing. Demikian pula hak dan kewajiban perdata tidak bergantung pula kepada kaya atau miskin. Berakhirnya seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam perdata adalah apabila ia meninggal dunia, artinya selama seseorang masih hidup selama itu. Next. Akan tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kewenangan berhak seseorang yang sifatnya membatasi kewenangan berhak tersebut, antara lain adalah 1. Keluarga negaraan, misalnya dalam pasal 21 ayat 1 UU PA disebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. 2. Tempat tinggal, misalnya dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1960 dan pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1964. Disebutkan larangan pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan, tempat letak tanahnya. 3. Kedudukan atau jabatan, misalnya hakim dan pejabat hukum lainnya tidak boleh memperoleh barang-barang yang masih dalam suatu perkara atau dalam suatu penyelidikan. 4. Tingkah laku atau perbuatan, misalnya dalam pasal 49 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa kekuasaan orang tua dan wali dapat dicabut dengan keputusan pengadilan. Dalam hal ini, ia sangat melalaikan kewajibannya. Kembali ke moderator. Baik, saya lanjutkan. D. Akibat ketidakcakapan, pasal 1329 KUHP Perdata menyebutkan setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap pembuat perjanjian. Maaf, saya alihkan ke Hikmah Amalia. Baik, lanjut. D. Akibat ketidakcakapan. Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian. Mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu 1. Anak yang belum dewasa, 2. Orang yang berada di bawah pengampuan, 3.
perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Namun dengan dasar SEMA nomor 3 1963 JO pasal 31 UU nomor 1 1974, maka perempuan yang masih terikat dalam perkawinan sudah cakap melakukan perbuatan hukum sendiri dikarenakan sudah tidak ada perbedaan lagi antara perempuan dan laki-laki dalam melakukan perbuatan hukum perdata saat ini. 4. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Jika salah satu atau kedua belah pihak dalam perjanjian ternyata terbukti tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka akan memiliki akibat hukum yang dijelaskan sebagai berikut. Next. Satu, perjanjian tersebut dibuat oleh anak belum dewasa, maka perjanjian tersebut akan batal atas permintaan dari pihak anak yang belum dewasa tersebut semata-mata karena alasan kebelum dewasaannya tersebut. Lihat pasal 1446 ayat 1 KUH Perdata, Junsto pasal 1331 ayat 1 KUH Perdata. 2. Jika perjanjian dibuat oleh orang yang berada di bawah pengampuan, maka perjanjian tersebut batal atas permintaan dari orang yang berada di bawah pengampuan tersebut dengan alasan semata-mata karena keberadaannya di bawah pengampuan tersebut. 3. Jika perjanjian tersebut dibuat oleh perempuan yang bersuami, maka perjanjian tersebut akan batal sekedar perjanjian tersebut dibuat dengan melampaui kekuasaannya, atau akibat hukum ini tidak berlaku lagi pasca adanya SEMA nomor 3 1963 dan UU nomor 1 1974. 4. Terhadap perjanjian yang dibuat oleh orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu, maka mereka dapat menuntut pembatalan perjanjian tersebut, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang. 5. Perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang tidak cakap bertindak tersebut, yang kemudian dinyatakan batal, maka para pihak dalam perjanjian tersebut harus menempatkan perjanjian tersebut pada keadaan sebelum perjanjian dibuat. Jadi perjanjian tersebut dianggap oleh seolah-olah tidak ada. Dari uraian pasal tersebut disimpulkan bahwa anak yang dewasa adalah 1. Sudah genap berumur 21 tahun, 2. Sudah kawin meskipun belum genap 21 tahun, 3. Tidak berada di bawah pengampuan. Ketentuan yang mengatur mengenai pengertian anak dewasa berumur 21 tahun tersebut agak berbeda apabila dibandingkan dengan UU nomor 1 1974 yang di dalam pasal 47 JO pasal 50 mengatur pengertian anak dewasa adalah 18 tahun. Umur dewasa 18 tahun ini telah diperkuat pula oleh putusan MA nomor 477K SIP 1976 tanggal 13 Oktober 1978. Maka dalam prakteknya, dalam membuat perjanjian yang penting untuk umur dewasa masih menggunakan 21 tahun yang diatur dalam KUH Perdata. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Iksan Fatur Rahman. Silakan. Domisili dan akibat hukumnya. Tempat tinggal domisili sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 25 KUHP Perdata adalah tempat di mana seorang tinggal atau berkedudukan serta mempunyai hak dan kewajiban hukum. Tempat tinggal dan berupa wilayah atau daerah dan tempat berupa rumah, kediaman atau kantor yang berada dalam wilayah atau daerah tertentu. Tempat tinggal badan hukum disebut tempat kedudukan tempat tinggal, sering juga disebut alamat. Setiap subjek hukum oleh hukum dianggap mempunyai tempat kediaman, di mana ia bertempat tinggal yang pokok. Apa sebabnya hukum mengadakan demikian? Sebabnya adalah karena subjek-subjek hukum ini yang berhak melakukan perbuatan-perbuatan hukum harus pula dapat diminta bertanggungjawaban apabila ia melakukan tindakan yang melanggar hukum. Untuk keperluan ini, maka tempat kediaman si petindak subjek hukum tadi harus diketahui. 1 dan lain untuk dapat menyampaikan surat-surat gugatan atau tuntutan kepada baik manusia maupun badan hukum. Tentu harus mempunyai nama dan alamat tempat kedudukan bagi badan hukum yang akan
dipergunakan sebagai tempat menjalankan segala hak-haknya sekaligus sebagai tempat untuk penuhan atas segala kewajiban menurut hukum. Berwenang mempergunakan haknya sepenuhnya, tempat juga untuk menambah dan mengurangi harta kekayaan dengan cara melakukan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Asalkan orang tersebut sudah cakap melakukan tindakan hukum. Misalnya sudah berumur 21 tahun atau telah pernah kawin sebelum mencapai 21 tahun. Setiap orang subjek hukum mempunyai kecakapan hukum, yaitu kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian, menikah, dan lain. Sepanjang tidak dianggap cakap oleh hukum oleh undang-undang. Orang yang tidak dianggap cakap oleh hukum adalah orang yang dianggap belum dewasa yang diatur pengumpulan dan orang dinyatakan pelit. Mereka ini baru dapat melakukan perbuatan hukum, diwakili orang tua, pengampunan, dan balai harta peninggalan. Demikian pula tidak semua subjek hukum mempunyai kecakapan hukum juga mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Kewenangan ini diatasi oleh kewenangan tempat tinggal, kedudukan, atau kejabatan. Paulus mengatakan bahwa dalam memberikan arti pengaruh sedemikian yang menjadi di mana seorang berhubungan dengan perjalanan hak-hak dan memenuhan kewajiban-kewajiban setiap saat dapat dijumpai juga jika ia dalam kenyataan bertempat tinggal. Juga jika di dalam kenyataan tempat tinggal menurut Abdul Qadir Muhammad domisili. Kewajiban seorang menurut hukum, hak dan kewajiban dapat ditimbulkan dalam bidang hukum publik dan dapat pula dalam bidang hukum perdata. 1. Moderator. 1. Kewajiban membayar pajak bumi dan penggunaan PBB hanya dapat dipenuhi di tempat di mana bersangkutan tinggal beralamat. 2. Kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor hanya dapat dipenuhi di mana yang bersangkutan tinggal beralamat karena kendaraan bermotor didaftarkan mengikuti alamat pemiliknya. Domisili artinya suatu tempat tinggal sebenarnya dari seorang tidak selalu sama dengan tempat tinggal menurut hukum. Seorang yang melakukan suatu tindakan hukum sepanjang dengan tindak hukum mempunyai suatu alamat yang dinamakan domisili. Terima kasih. Baik, selanjutnya poin F akan dibacakan oleh saya. Ya udah, saya yang lanjut, Pak ya. Moderator. Mencatat sipil atau dalam bahasa lain disebut res civil regis Inggris head mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan lembaga ini berapa di dalam kerangka memberikan kepastian hukum tentang kelahiran, perkawinan, pengakuan terhadap anak luar kawin. Catatan sipil diatur di dalam bab 2 Buku KUHP Perdata Indonesia yang terdiri atas 3 bagian dan pasal 13, dimulai dari pasal 4 KUHP Perdata Indonesia sampai dengan pasal 16. Di sini dijelaskan ada 5 jenis register atau catatan sipil yang meliputi A. Daftar kelahiran, B. Daftar pemberitahuan kawin, C. Daftar izin kawin, D. Daftar perkawinan perceraian, E. Daftar kematian. Lembaga yang berwenang mengeluarkan kalimat jenis register tersebut adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kota yang diberikan kepada yang bersangkutan hanya disalin saja, sedangkan aslinya tetap disimpan di Kantor Catatan Sipil. Adapun tujuan lembaga catatan sipil adalah A. Agar setiap warga masyarakat dapat memiliki bukti-bukti otentik. B. Memperlancar aktivitas pemberian di bidang kependudukan. C. Memberikan kepastian hukum bagi kedudukan setiap warga masyarakat, misalnya perkawinan, perceraian, pengakuan, kematian, dan lain-lain. Terima kasih. Saya oper ke moderator.
Oke, baik. Dari kesimpulannya, subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban. Dapat dikatakan bahwa setiap manusia, baik warga negara maupun orang asing, adalah pembawa hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung dengan kecakapan dan kewenangan hukum. Orang yang dianggap tidak cakap oleh hukum adalah orang yang belum dewasa, berada di pengampuan, atau seorang perempuan yang bersuami. Mereka baru dapat melakukan perbuatan hukum bila diwakili. Meskipun sudah dianggap cakap oleh hukum, belum tentu orang tersebut memiliki kewenangan hukum. Ini karena kewenangan hukum dibatasi oleh kewarganegaraan, tempat tinggal, domisili, kedudukan atau jabatan, tingkah laku, atau perbuatan. Saran, pada peraturan domisili yang telah ditetapkan pemerintah, maka sebaiknya kita mengikuti peraturan dengan sebaik-baiknya, jangan memanipulasi data domisili karena data domisili kita sangat berpengaruh dalam berbagai hal, contohnya pemilihan umum, pembayaran pelajar pembangunan, dan pajak kendaraan. Adapun ketidakhadiran baik, presentasi hari ini kita akhiri. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih.